Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Pin Saifuddin, pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Para mahasiswa yang saya banggakan, pelaksanaan demokrasi bukan hanya menjadi tugas pemerintah atau elit politik saja, melainkan menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Pada segmen kali ini, kita akan membahas mengenai konsepsi, tantangan, serta strategi pembangunan budaya demokrasi di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melalui kegiatan belajar ini, Anda diharapkan memiliki keberanian serta kesiapan untuk ikut membangun budaya demokrasi dalam rangka mempertahankan dan mengisi kemerdekaan negara Indonesia. Pertanyaannya, budaya demokrasi seperti apa yang akan kita bangun? Corak dan sifat khas demokrasi di setiap negara sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Demokrasi Indonesia, selain memiliki sifat universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa yang berdasarkan Pancasila. Demokrasi Indonesia berakar pada budaya bangsa, sehingga praktik hidup yang demokratis harus terus dibangun dengan mengacu pada Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 sebagai landasan konstitusional. Budaya demokrasi merupakan nilai-nilai demokratis yang dipraktikkan secara kultural dalam kehidupan warga negara sehari-hari. Budaya demokrasi tidak hanya praktik demokrasi elektoral melalui pemilu dan pilkada, melainkan totalitas penampilan setiap warga negara dalam sikap hidup keseharian di masyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan pada pokok bahasan sebelumnya, bahwa setidaknya terdapat 10 pilar yang harus ditegakkan dalam membangun budaya demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Pilar pertama, demokrasi yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, bahwa sistem penyelenggaraan negara serta perilaku penyelenggaranya harus taat asas, konsisten, sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Pilar yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Mengatur dan menyelenggarakan demokrasi memerlukan kecerdasan, baik spiritual, rasional, maupun kecerdasan emosional. Dalam hal ini, demokrasi bukan hanya dijalankan dengan kekuatan fisik, naluri, dan kekuatan massa semata. Pilar yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Pilar ini menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Secara praksis dan dalam batas tertentu, kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada para wakil rakyat di MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pilar yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Pilar ini mengandung 4 prinsip. Yang pertama, kekuasaan negara harus mengandung dan mengembangkan demokrasi konstitusional dengan asas kebenaran hukum. Yang kedua, kekuasaan negara harus memperhatikan dan memberikan keadilan hukum. Dan yang ketiga, kekuasaan negara harus memberikan jaminan kepastian hukum dan menciptakan rasa aman. Dan yang keempat, kekuasaan negara harus mengembangkan dan memberikan manfaat untuk kepentingan hukum, seperti kedamaian dan kerukunan, bukan permusuhan maupun kerusakan. Pilar kelima, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara. Dalam demokrasi di Indonesia dikenal adanya pembagian kekuasaan dengan menerapkan sistem check and balances. Pilar keenam, demokrasi dengan hak-hak asasi manusia. Bahwa demokrasi di Indonesia sangat mengakui, menghormati, dan menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia dalam rangka meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Pilar yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi di Indonesia menghendaki sistem pengadilan yang independen untuk mewujudkan hukum yang adil. Di dalam pengadilan yang merdeka, penggugat, pengacara, penuntut umum atau jaksa, dan atau terdakwa mempunyai hak yang sama untuk mengajukan konsideran, dalil-dalil, fakta, saksi, alat bukti, dan petitumnya. Pilar ke-8, demokrasi dengan otonomi daerah. Bahwa untuk meningkatkan percepatan pembangunan, daerah-daerah di Indonesia diberikan hak dan kewenangan untuk mengelola dan mengurus daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi,
kebutuhan, dan permasalahan yang dihadapinya. Pilar ke-9, demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 ditujukan untuk membangun negara kemakmuran oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Pilar ke-10, demokrasi yang berkeadilan sosial. Bahwa demokrasi harus mampu mewujudkan keadilan sosial di berbagai kelompok, golongan, dan semua lapisan masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak perilaku di masyarakat kita yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Itu berarti demokrasi Pancasila belum membudaya dan belum melekat ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tentu banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Oleh karena itu, silahkan Anda secara berkelompok mencari, mengidentifikasi, dan menganalisis faktor-faktor penyebab mengapa perilaku demokratis belum membudaya. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan pada segmen pertama ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.